Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar sejarah ya. Melanjutkan dari kemarin. Silakan siapkan bukunya, siapkan hati dan pikirannya untuk Kembali ke masa lalu. Oke, silakan siapkan bukunya. Coba sudah siapkan bukunya. Ya iya kan? Bukanya buka apa? Oke. Udah siap? Silakan kepada Ridho pimpin doa. Insyaallah Kak Ridho. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Tidak Ada. Oh, jadi masuk semua ya. Kalau udah sehat, kemarin kan nggak masuk kan? Udah sehat? Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Coba kemarin buka di buku tulisnya, udah ada kan di buku kasih itu yang peta, yang timeline itu kan. Nah, silakan buka. Udah ditempel nggak di buku tulisnya semua? Sudah yang menjelaskan ya semuanya. Karina kemana? Oh iya, Karina kan kemarin pas trip ya. Nanti ibu kasih ya Karina. Sekarang Karina silakan bergabung kepada Riris untuk ngelihat timeline-nya udah ibu kasih. Riris juga di mana? Astagfirullah, Riris. Nah, jadi sih gabung aja sama temannya yang udah punya. Karina gabung. Karina gabung sama ini Karina. Udah ya. Nah, silakan perhatikan. Di materi kemarin kan kita udah mempelajari tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada dua caranya. Apa aja? Lewat apa? Yang pertama lewat lewat apa? Yang pertama kan upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada yang lewat perang-perang, ada yang sama lewat perdagangan, lewat pendidikan nasional, lewat apa? Politik, tekad, bukan. Yang datang ke forum-forum internasional itu apa namanya? Diplomasi. Dipal, kita nggak ditap ya dulu sama Belanda ya, nggak bisa. Soalnya Belanda kalau diajak nongki dia nggak mau. Nah, jadi kan kita nggak bisa ditap, jadi makanya kita yang melakukan yang namanya diplomasi. Paham diplomasi? Jadi yang pertama tadi apa upayanya? Perang atau lewat misi, kan dia berperang, ngebom segala macam. Yang kedua lewat apa? Diplomasi. Terus kalau misalnya yang lewat fisik itu contohnya apa? Perang apa? Itu itu tuh. Perang Surabaya. Terus apa lagi? Perang Ambarawa. Terus perang apa lagi? Pertempuran Surabaya. Iya, Medan Area. Ada Bandung Lautan Api. Nah, kalau misalnya lewat diplomasi ada perjanjian apa aja? Kalau Royen yang ini. Ya, ada Royen, ada Linggarjati, ada Renville, ada konferensi meja bundar. Nah, itu adalah salah satu usaha Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya lewat diplomasi. Jadi ada dua ya, ingat. Lewat fisik, lewat digempur pakai senjata, digempur pakai bom dan lain sebagainya. Ada juga lewat debat di internasional, terus datang ke forum-forum. Jadi kita tuh kayak didamaikan lewat sebuah forum mediasi jadinya. Jadi negara lain juga ikut terlibat. Nah, itu adalah dua
kedua, upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Jadi Indonesia dulu walaupun udah merdeka di tahun berapa Pak nih? Tahun 1945. Ya, 1945 Pak nih itu udah kita itu udah merdeka ya 1945. Tapi nggak benar-benar merdeka. Buktinya di tahun 46, 47, 48 sampai 49 kita masih didatangi sama Belanda, didatangi sama sekutu ya kan? Iya. Karena kita nggak diakui. Menurut Belanda kita itu masih di bawahannya, tapi menurut kita udah merdeka. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kita harusnya udah merdeka dari 1945 atau kita masih di bawahnya Belanda di tahun segitu? Masih di bawah Belanda kan? Ya, jadi wajar ya kalau misalnya pemerintahan Soekarno itu benar-benar nggak stabil. Karena memang di tahun segitu Indonesia itu ada di dalamnya ada Inggris, ada Belanda, ada Australia, ada Amerika. Jadi wajar kalau misalnya kita itu landasan negaranya tuh masih lemah, masih nggak tahu ini mau dibawa kemana. Belum lagi nanti ada pemberontakan, ada pertempuran ini dan itu. Akhirnya Indonesia itu menjadi bergejolak. Ya, itu untuk pengantar pada hari ini. Jadi hari ini karena kita udah belajar tentang pertempuran Surabaya, udah tahu kan tentang teori-teorinya gimana pertempuran Surabaya itu terjadi, pertempuran Ambarawa itu terjadi. Nah, hari ini kalian yang akan menjadi orang-orangnya. Jadi kita main simulasi ya. Oke Bu. Ya. Apa tuh, Bu? Ya, main mafia. Kan di kelas 11 kan kita udah pernah ya main itu ya. Nah, kalau di kelas 11 kan kita kan mainnya ya main-main sekedar main aja kan. Nah, di kelas 12 ini kita mainnya kalian benar-benar harus menjadi Belandanya. Kalian harus menjadi orang Indonesia yang memperjuangkan haknya. Terus kalian juga ada yang nanti bakal menjadi TNI, ada yang menjadi polisi yang harus mencari informasi ya. Jadi ketika kalian nanti mendapatkan peran itu, maka usahakan yang menjadi Belanda sebisa mungkin kalian harus menutup diri kalian. Kayak Belanda ketika masuk ke Indonesia kan, mereka awalnya masuk ke Indonesia dengan cara yang sok-sok baik gitu loh, kayak biar nggak tahu oh ternyata Belanda mau datang ke Indonesia itu ternyata mau ngambil alih. Kan awalnya kita tuh nggak tahu kalau Belanda tuh mau ngambil alih, karena Belanda saking baiknya dulu tuh pas baru habis Indonesia merdeka Belanda masuk, kita nggak tahu oh ternyata Belanda ini mau ngambil alih. Akhirnya terjadi setelah Belanda diterima dengan baik, ternyata Belanda mengingkari janjinya ya. Nanti kalau yang jadi orang Indonesia juga sebisa mungkin kalian harus membunuh para Belanda itu. Ibu nggak akan kasih tahu berapa Belanda yang ada di dalam sini. Nah, berapa yang bakal menjadi orang Indonesia di dalam sini. Jadi kalian intinya di permainan simulasi ini kalian harus berdiskusi, harus sebisa mungkin kalian membuat strategi gimana caranya yang Indonesia gimana caranya membunuh orang Belanda ini, yang Belanda gimana caranya kalian bisa menguasai Indonesia. Anggap aja kalian lagi perang ya ini. Lagi perang. Paham sampai sini? Paham. Jadi itu tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, kita hari ini akan mensimulasikan perjuangan fisik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, dan yang kedua, gimana caranya kita mengaitkan itu ke dalam nilai-nilai persatuan. Ya, jadi kalian setelah kalian main ini, kalian bisa tahu apa nilai yang kalian ambil dari permainan ini. Apakah dengan permainan ini kalian kalian tahu ternyata teman kalian kalau difitnah ternyata sebegitu kejamnya gitu loh. Nah, itu ya. Jadi kalian pasti setelah main kalian punya nilai yang bisa kalian ambil. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, jadi di dalam sini ini ada 4 karakter di sini. Ada Belanda, ada pejuang Indonesia, ada TNI atau Jenderal Sudirman, ada Tan Malaka sebagai tokoh Indonesia. Nah, jadi yang Belanda, ya tugasnya Belanda adalah membunuh atau menguasai orang Indonesia. Paham? Yang kedua, pejuang Indonesia ya sebisa mungkin harus membunuh para Belanda. Yang ketiga, Jenderal Sudirman, seperti kayak kalau di mafia lainnya, itu kan dia kalau itu kan ada mafia, warga biasa, dokter kan. Nah, yang TNI ini atau Jenderal Sudirman dia berperan sebagai dokter. Dia bisa menyelamatkan orang lain. Jadi kalau misalnya ibu nanti guru kalian yang TNI atau Jenderal Sudirman, angkat kepalanya siapa yang ingin Anda lindungi malam ini. Nah, yang menjadi itu silakan lindungi. Dia bisa juga melindungi dirinya sendiri ya. Dia bisa melindungi dirinya sendiri, dia bisa melindungi orang lain. Tapi satu malam cuma satu orang yang bisa dia lindungi. Entah dirinya sendiri atau orang lain. Paham sampai sini?
Nah, yang terakhir ada Tan Malaka atau tokoh Indonesia. Nah, Tan Malaka ini dia itu berperannya kayak polisi. Dia bisa menerawang orang lain. Jadi ketika malam ibu nanya, silakan Tan Malaka angkat kepalanya, siapa yang ingin Anda ketahui statusnya. Nah, kalau misalnya si Tan Malaka itu nanya ke ibu, yang Karina siapa? Nah, ibu bakal masih tahu statusnya Karina apa, walaupun Karina itu ada Belanda. Nanti ketika udah siang, ketika udah diskusi, nah silakanlah di situ kalian berperang ya, berperang pakai argumen. Yang nanti jadi Belanda, sebisa mungkin kalian harus menghindari sampai kalian jangan sampai ketahuan kalau kalian itu Belanda. Pokoknya entah kalian fitnah ke siapa, yang penting fitnahnya jangan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Paham? Paham. Ya. Yang jadi Indonesia juga sebisa mungkin kalian harus mencari tahu muka-muka pengkhianat itu yang mana. Enggak, Pani lo nanti jadi warga Indonesia dia. Terus yang jadi pelindung nanti atau TNI itu sebisa mungkin juga bantuin orang Indonesia ya, bantuin mereka nyari siapa Belandanya. Dan yang terakhir yang si penerawang ini atau nanti yang jadi Tan Malaka itu kan karena dia udah tahu status salah satu orangnya, jadi harus diperkuat gitu loh. Ketika misalnya kan yang dituduh itu adalah orang Indonesia yang mau dikeluarkan dari permainan. Jadi karena dia udah tahu misalnya statusnya Madila apa, jadi yang penerawang ini harus bantuin. Madila tuh bukan Belanda, Madila itu orang Indonesia gitu loh. Semakin bikin suasana ini makin panas lah pokoknya. Intinya silakan keluarkan argumen kalian, silakan keluarkan fitnah-fitnah kalian. Yang penting menggunakan bahasa yang sopan. Ya, paham sampai sini? Paham ya. Oke, udah siap untuk main? Udah siap untuk menjadi Belanda? Siapapun yang menjadi Belanda sebisa mungkin ya seperti Belanda pada umumnya ya, berkhianat, membuat kalimat licik, sebisa mungkin lah kalian bikin begitu ya. Indonesia juga ya. Jadi siap dah? Oke. Silakan pilih. Jangan kasih tahu identitas masing-masing. Buka Bu. Silakan agak mundur kan kalian. Agak mundur, Madila agak mundur. Dingin dulu. Apa tuh? Silakan buka dan jangan sampai dikasih tahu ke temannya masing-masing. Jangan ngintip. Udah tahu? Silakan disimpan di kantongnya masing-masing kertasnya. Loh, kok mundur? Nanti ketahuan nanti pas tulisnya. Kan kedengeran suaranya. Nanti mereka nggak merem. Hah? Harus merem. Ya, udah tahu kan posisinya masing-masing? Oke, silakan tundukkan kepalanya. Tundukkan kepalanya. Saya tahu Belanda siapa Bu, saya tahu Bu. Silakan tundukkan kepalanya, Pak Aldo, jangan diskusi dulu. Silakan tundukkan kepalanya. Aldo melihat ini? Udah lama-lama udah kebeler. Ya, tundukkan kepalanya, silakan tundukkan kepalanya kepada rakyat Indonesia. Bukan rakyat Indonesia, kepada Terus. Udah tahu. alah, gitu ya. Cepet, tunduk. Cepetin ah. Iya, Dok. Yang jadi Belanda silakan angkat tangannya. Pak Ani. Yang jadi Belanda silakan angkat tangannya. Silakan lihat temannya. Wah. Oke, silakan tundukkan kepalanya yang jadi Belanda, yang jadi TNI atau Jenderal Sudirman, silakan angkat tangan dan kepalanya. Oke, silakan tundukkan yang jadi Tan Malaka atau oke, silakan tundukkan. Baiklah, pagi telah tiba. Silakan angkat kembali kepalanya. Tadi malam di September 1947 Indonesia kedatangan segerombolan tamu. Jadi ada segerombolan tamu dari negara seberang datang ke Indonesia, yaitu isinya ada Inggris, ada Belanda, ada Amerika, ada Australia. Nah, mereka datang ke Indonesia dengan tujuan untuk
membantu Indonesia setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Nah, tadi malam mereka udah memperkenalkan diri dengan baik ya. Sekitar ada berapa Belanda kita nggak tahu ya, tapi mereka ada di sekitar kita dan anggap aja bundaran ini adalah pertarungan kalian ya. Mati berarti. Baiklah. Wah. Mau langsung diskusi? Boleh. Silakan diskusi siapa yang mau kalian keluarkan di sesi pertama ini. Yang paling pertama yang mau kalian keluarkan, silakan. Ayo. Ridho. Oh, masih mengamati nih. Ayo. Apa? Ella. Apa sih? Ella. kayaknya. Hah? Mana kita kok? Jadi siapa ini? Silakan. Ella, Bu, Ella. Dipandang-pandangin dulu Ella, mukanya Ella, yang Ella. agak-agak. Diam terus dari tadi. Ya Jadi Allah. bisa Ella. Demi Allah. Tadi paling semangat Bu, Ini bu kayaknya nih bu yang suka duduk-duduk biar berarti itu awal. Apa sih itu enak? Dua berarti bu sudah ada. Jadi Madila. Madila tuh saya Madila bu. Madila. Madila sama Ella. Dah. Madila sama Ella. Ella. Dari tadi diam dulu. Tadinya tuh Bella. Dari tadi dia suka duduk orang. Belajar memang. Udah aku nyesel, Bang. Harus jalan Ya, Bu. Madina dulu berarti. Bu, Madila Berarti dulu. yang lain soalnya Madina. Dia langsung Bella. Dia nggak jalan udah terus. Katakan dulu Bu, Madila dulu Bu. Bisa bu, dijawab dulu bu. Ya. Coba, oke, udah selesai diskusinya, kita masuk ke inisial vote dulu ya. Ya. Inisial vote yang milih Royan siapa? Ini milih. Gak ada. Yang milih Aldo? Gak ada juga. Yang milih Fani? Gak ada. Yang milih Rido? Wah, nyesel aku nyesel. Cuma satu. Yang milih Rido. Oke, Rido satu. Yang milih Gania? Gak ada juga. Yang milih Riris? Bella. Gak ada juga. Yang milih Karina? Aku tahu. Yang milih Karina? Satu dulu ya. Kita Madila dulu. Yang milih Nabila? Wah. Yang milih Ella? Yang milih Ella? Oke, udah ada 3 orang, Madila, Ella, dan Rido. Itu nanti yang kita vote di final vote ya. Silakan kepada Ella, apa pembelaan Anda kenapa Anda bukan Belanda? belum ya belum. Langsung dulu bu. Jadi bu saya itu cuman manusia biasa. Iya. Berarti dia ada orang datang ya di mana? Tahu. Sumpah bu, nyesel yang milih saya bu. Nyesel juga. Kepada Madila, kenapa Anda bukan Belanda? Emang bukan bu, tiba-tiba saya di Rido memang jahanam ya bu, kurang ajar memang. Oke, udah selesai pembelaannya. Kepada Rido, kenapa kamu bukan Belanda? Bukan saya, Bu. Kenapa bukan kamu, Dok? Bukan saya memang, Bu. Bukan. Bukan saya, bukan. Belanda Madila. Udah itu aja? Ya, Udah itu aja? Oke, kita masuk ke final vote ya. Yang milih Rido? Gak ada? Oke. Yang milih Madila? Yang milih Madila? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Yang milih Ella? Tuh, 2. Betul. Ini bisi-bisi itu dong. Bu, ini memang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena udah diputuskan berdasarkan hasil dari diskusi yang udah initial vote, final vote, kepada Madila silakan keluar. Madila diam dikit aja. Dan ketemu kan dah semuanya dah. Madila diam, jangan kasih tahu siapapun posisimu dan jangan berisik ketika kita udah di malam tiba.
ternyata bahkan di permainan pun Belanda kalah gitu loh melawan Indonesia ya. Oke, kita masuk ke sedikit lah, ada sesi diskusi sedikit ya, bahwa lewat permainan tadi kita, bahkan di permainan aja kita tuh udah tahu gimana caranya kita harus menebak orang ini bahkan ya. Jadi lewat dari permainan ini kira-kira nilai apa aja yang bisa kalian ambil? Apa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Sakit hati juga. Iya kan? Ketika kita memfitnah orang lain, bahkan seorang Rido aja bisa meninggal gitu loh. Bisa mundur dari permainan kan gara-gara kalian memfitnah Rido di siang hari tadi. Rido sampai tak keluar. Pani sampai tak keluar. Nah, itu adalah salah satu dari contoh fitnah yang kejam itu tadi ya. Terus apalagi kira-kira kalau misalnya kita mau Indonesia menang tadi ngapain kalian? Yang dilakukan sama para pejuang Indonesia tadi apa? Mempertahankan apa? Konsisten sama apa? Bekerja sama Bu, kerja sama. Iya, bekerja sama. Terus harus punya rasa percaya, peduli, iya, persatuan. Kalau misalnya Royan tadi nggak percaya sama Ella, apa kira-kira yang terjadi? Kan sama-sama pejuang toh? Iya. Kalau misalnya berdua ini nggak saling percaya, Royan nuduh Ella Belandanya, kira-kira Ella tetap bakal ada atau enggak di permainan tadi? Rido bukan dia nuduh Ella. Ella mati kalau Rido ini adalah contoh para pejuang yang saling nggak percaya. Royan sama Ella nggak percaya sama Rido. Enggak Bu, dia nggak peduli sama temennya Bu. Iya, Anu dirinya sendiri Bu, kayak gitu. Oke. Karena kita udah main, kita juga udah diskusi, maka saatnya kita refleksi. Ini harus siapa? Iya. Silakan ambil. Ada linknya udah Ibu bagikan di grup. Linknya udah Ibu bagikan di grup. Silakan diisi. Oh ya. pembelajaran hari ini dari kamu jadi Tan Malaka tadi, rasanya jadi Tan Malaka apa? Seru? Apa? Jadi kita harus bisa mempercayai orang seanggota. Iya. Jadi itu kesimpulannya. Ayo dari pejuang Indonesia, dari Royan yang sangat bangga menjadi pejuang. Kira-kira Yan apa yang kamu dapat pelajari? Saya merasa bangga memegang keguruan Pejuang Indonesia itu harus sebenarnya di Indonesia pasrah-pasrahan bukan sebenarnya. Akan tetapi tadi itu kita hoki bisa menang ya, karena Indonesia tidak punya Karena udah licik dulu kan. tidak punya hak membunuh, namun memiliki hak voting aja. Iya. Karena hak voting sama tunjuk tuh beda.
Lah, saja. Ya. Jadi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan ini, kita simulasi game mafia game ini, kita dapat pelajari ya bahwa meskipun pejuang Indonesia kalau di game ini tuh punya kekurangan ya, sebenarnya yang paling kasihan di dalam game ini adalah jadi pejuang Indonesia, jadi rakyat Indonesia, karena mereka nggak punya hak untuk tahu apa identitas orang, dia nggak bisa membunuh orang, dia cuma bisanya bertahan, ya kan? Nah meskipun begitu, pemerintah pejuang Indonesia ini ternyata setelah game ini selesai mereka bisa menang, ya kan? Itu terjadi karena adanya nilai persatuan yang mungkin mereka itu saling miliki, terus mereka bisa bekerja sama walaupun nggak tahu ya, mungkin pas tadi permainan Royan nggak tahu ternyata Riris itu adalah pejuang, Royan juga nggak tahu ternyata Ella itu pejuang. Nah tapi meskipun gitu Royan bisa bekerja sama ya, walaupun tadi Riris berkali-kali terkena tuduhan, Ella juga terkena tuduhan, mereka bisa bekerja sama, akhirnya jadilah Indonesia itu menang ya. Kemudian lewat dari permainan ini kita juga bisa memberikan rasa nasionalisme ya di dalam diri kalian, bahwa ternyata membela Indonesia aja di dalam permainan harus segininya, gimana caranya nanti kalau misalnya kita di perang beneran, lebih dari ini ya, lebih dari permainan ini, nggak hanya sekedar tunjuk-tunjukan terus kalian bunuh, nggak. Di perang sebenarnya bahkan kalian yang sebenarnya teman itu bisa jadi juga kalian musuh ya, bahkan yang kalian temenan dari lahir mungkin, tapi kalau di perang sesungguhnya bahkan kalian nggak akan tahu ternyata orang tua kalian yang menjadi pengkhianatnya atau enggak saudara kalian, teman kalian, ya kan? Nah itulah yang melandasi rasa nasionalisme kita di permainan ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah minggu depan kita lanjut materi kita untuk materi upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat diplomasi. Oke? Karena tidak ada pertanyaan, baiklah Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian ya. Terima kasih sudah pokoknya semangat banget tadi mainnya ya. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang tadi jadi Belanda, jangan beneran jadi Belanda di kehidupan nyata, harus kembali menjadi pejuang Indonesia, oke? Sampai sini yang jadi Belanda, jangan lagi tuduh-tuduhan. Keluar dari ruangan ini maka kalian menjadi teman lagi ya. Nggak ada lagi yang namanya Belanda, Indonesia dan lain sebagainya tadi, oke? Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.